Sebentar kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video pertanyaan seorang guru SD mengenai sistem pendidikan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Kita akan lihat dulu cuplikan videonya. Dari Ponorogo, saya mengajar di SD. Oke, mengajar di SD. Pertanyaan saya ini tentang, sebelum ke pertanyaan, saya ingin mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia itu kenapa kok menjadi investasi? Oke, Terus karena investasi ini maka semakin banyak ingin berinvestasi dan melupakan tujuan pendidikan. Seperti itu. Oke. Terus dari tema ini, kenapa polemik ketidakpastian sistem pendidikan di Indonesia harus ganti menteri, ganti kurikulum? Saya ini ingin menarik bertanya, ini. yang bermasalah itu kurikulumnya atau memang yang mengganti itu mempunyai masalah? Menterinya. Sehingga harus kurikulum itu Maksudnya. terus diganti. Oke. Kurikulum Merdeka ini apakah sudah pernah diuji? Iya. Pernah diuji apa tidak? Kalau pernah diuji, di mana pengujiannya? Terus bagaimana? Standarnya itu apa? Karena banyak di SD-SD, khususnya di pelosok, maksudnya bukan pelosok ya, di desa-desa, itu guru-guru itu pusing, Pak. Pusing sekali dengan kurikulum Merdeka yang gimana ya? Berguna apa tidak? Ini sangat membagongkan apa sangat memusingkan lah bagi guru-guru di SD. Katanya amanat konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kok guru-guru itu loh dibebankan apa itu modul dan sebagainya. Guru-guru tidak pernah mengajar karena modul. Itu loh. Ya kapan guru mengajar murid dan mencerdaskan kehidupan bangsa jika harus mengurusi modul PMM dan sebagainya? Ini bagaimana? Kapan Indonesia mau merdeka jika masih ada sistem seperti ini? Iya. Terima kasih. Ya, Oke, mantap ya pertanyaannya ya. saya mengatakan gonta-ganti kurikulum itu nggak ada yang salah. Oke. Tapi cuman pertanda kalau tidak waras saja kan gitu. Kenapa? Lanjut slide-nya. Nggak ada satupun yang menyebutkan untuk membenahi literasi, numerasi, sainsnya anak Indonesia perlu ganti kurikulum. Nggak ada satupun. Nggak ada yang menyebutkan perlu ganti assessment dari ujian nasional ke assessment nasional. Tidak ada rekomendasi itu. Bahkan di kebetulan juga saya mohon izin sudah memberikan rekomendasi OECD itu ke Sekretariat Komisi 10 untuk bahan referensi. Jadi bisa diperhatikan betul apa rekomendasi mereka. Ya. Dikatakan, ini kan tahun 2018 ya terakhir, dikatakan kurikulum Indonesia baru. Ini tahun 2018 nih. Masih baru, pastikan kalau guru-guru itu punya pelatihan yang baik, memahami kurikulum yang baru. Masa 2022, PISA yang berikutnya kita udah ganti kurikulum lagi kan? Nah, ini menjawab pertanyaan dari Komisi 10, saya ditanya, bagaimana pandangan Anda terhadap konsep dan perencanaan penerapan kurikulum Merdeka ini, Kurma ini? Analoginya begini Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Ibaratnya bangsa kita itu suka pusing, ya kan? Suka pusing gitu. Terus selalu minum Paramex. Tapi nggak sembuh-sembuh juga kan gitu. Terus akhirnya kita periksa ke rumah sakit OECD. Dengan tes namanya PISA, ya kan? Kemudian kata OECD, rumah sakit OECD hasil tes PISA-nya, kamu itu hipertensi. Jadi coba ganti pola makan, jangan yang suka asin-asin, jangan suka makan kambing misalnya. Terus obatnya amlodipin kan gitu. Nah, yang dilakukan oleh bangsa kita bukannya beli amlodipin, tapi malah beli Bodrex kan gitu.
Hmm. Jadi sakitnya apa, obatnya apa kan itu. Itu yang menjadi problem kita. Jadi kalau ditanya pandangan saya terhadap konsep perencanaan kurma ini ya seperti itu analoginya. Kurma itu Antara kurikulum ya. penyakit dan obatnya sudah keliru. Tapi pemerintah yakin sekali ini obatnya. Yang menyampaikan ini bukan Indra Karismiaji tapi Albert Einstein. Albert Einstein mengatakan yang namanya ketidakwarasan itu adalah melakukan hal yang sama dan berulang-ulang tetapi mengharapkan hasil yang berbeda. Oke. Nah, nanti kita lihat kita ini bangsa yang waras atau tidak, kan? Lanjut. Nah, tahun 2018 yang lalu ada sebuah jurnal di Inggris yang namanya dibuat oleh lembaga namanya Center for Education Economics. Mereka membuat kajian tentang kondisi pendidikan Indonesia yang sudah puluhan tahun tidak berkembang, stagnan. Karena problemnya adalah komplasensi. Artinya masyarakat Indonesia itu menganggap urusan pendidikan itu baik-baik saja. Banyak kok anak Indonesia yang juara olimpiade di sini, di situ, nilainya bagus-bagus kan gitu. Jadi merasa kita nggak punya problem dengan dunia pendidikan. Nah itulah kenapa orang seperti saya muncul sebagai provokator. Iya. Karena tugas yang bangunin orang lagi tidur lelap, padahal rumahnya kebakaran kan gitu. Itu kurang lebih tugas saya. Jadi mohon maaf kalau para anggota Komisi 10 yang terhormat sering saya ganggu, saya kirim rilis, saya kirim informasi, kesannya saya mengkritik Mendikbud terus kan gitu. Tapi tujuannya saya punya tugas untuk membangunkan orang-orang yang tidur karena rumahnya kebakaran. Kurang lebih mantap. Itu yang saya lakukan. Sebelum ke sini masih balik dulu. Nah, yang kedua, dalam jurnal ini juga jelas disampaikan program-program pemerintah bidang pendidikan itu programnya itu saja. Mereka mengatakan BAUWMM, business as usual with more money. Jadi sebetulnya programnya sama, gonta-ganti namanya, uangnya ditambah terus. Sekali lagi yang ngomong bukan Indra Karismiaji tapi jurnal internasional kan. Lanjut. Nah ini kita bisa lihat apakah memang program pendidikan di negara kita ini penuh dengan inovasi atau ilusi inovasi. Contoh, sekarang yang namanya sekolah penggerak itu dianggap adalah sebuah inovasi yang luar biasa. Tapi sebelumnya ada sekolah rujukan, sebelumnya ada rintisan sekolah bertaraf internasional, sebelumnya ada sekolah inti yang intinya cuman mengambil sebagian kecil dari sekolah yang sudah baik, dikasih uang banyak-banyak kan begitu. Sekarang ada guru penggerak, sebelumnya ada guru inti, ada guru pembelajar, ya kan? Sekarang ada asesmen nasional. Dulu ada ujian nasional, zaman saya Eptanas, zaman ibu saya ujian negara. Tapi bisa kita bandingkan asesmen nasional, anggarannya itu 500 miliar, ujian nasional, anggarannya 200 miliar. Kan? Jadi kan benar, business as usual with more money. Saya pernah bicara langsung dengan Kepala BSKAP Kemendikbud, saya mengatakan, kok anak kita tuh diukur terus kan begitu. Apakah memang nanti hasil asesmen nasional akan berbeda dengan PISA? Nah sekarang sudah muncul kan hasil asesmen nasional hanya mengkonfirmasi PISA. Jadi buat apa kita mengeluarkan uang rakyat 500 miliar untuk sebuah hasil yang kita sudah tahu hasilnya seperti apa? Nah sekarang khusus bicara kurikulum, kita muncul lagi sekarang kurma. Luarnya manis, dalamnya biji kan gitu. Sebelumnya ada revisi K13, ada K13, ada kurikulum 2006 kan. Ini terus aja kita melakukan hal yang sama,
berulang-ulang, gonta-ganti kurikulum terus, tapi sekarang kita lihat hasilnya. Lanjut. Nah, kita bicara PISA sekarang. Saya bandingkan yang bawah itu adalah pergantian kurikulum kita. Oke. Ada nggak dampak signifikan dari pergantian kurikulum? Kita rata-rata itu yang di bawah, ya kan? Yang di atas itu rata-rata dunia. Kalau kita mau lihat trennya, setiap kali ganti kurikulum, ada kenaikan sedikit. Habis itu turun lagi. Naik sedikit, turun lagi, kan begitu. Tapi nggak pernah yang betul-betul naik, kan gitu. Nah, kenapa ini diulang-ulang terus? Dilakukan terus, kan begitu. Lanjut. Yang lebih menarik lagi, akhir Desember yang lalu, saya diundang Bappenas untuk bicara evaluasi RPJPN, RPJMN. Bappenas sudah punya prognosis kalau target RPJMN, RPJPN bidang pendidikan tidak akan tercapai. Tapi kenapa yang diambil justru malah ganti kurikulum, kan begitu? Kenapa nggak menguatkan dari memang bagaimana kita meningkatkan literasi, numerasi, sains, kan begitu? Ini Bappenas saja sudah mengatakan hasilnya begini, Pak. Apa problemnya? Ya saya juga sampaikan problemnya. Ya tadi kita itu nggak waras, kan gitu. Karena program yang kita lakukan itu saja, menghabiskan uang rakyat, tapi nggak pernah kelihatan hasilnya. Nah, lanjut. Dalam paparan Mendikbud saat meluncurkan kurma ini, beliau menggunakan grafik yang sama yang tadi saya tunjukkan. Grafik skor PISA kita dari tahun 2000 sampai tahun 2018. Dan beliau mengatakan bahwa obat dari problematika literasi, numerasi, sains kita adalah kurma. Nah, ini yang kita semua bisa lihat, YouTube-nya masih ada bagaimana beliau menjelaskan itu. Lanjut. Yang buat saya sebagai seorang pemerhati pendidikan sekaligus praktisi pendidikan bingung. Kenapa? Karena dalam rekomendasi OECD, Indonesia dengan sistem pendidikan yang membingungkan, ya. Terus terang teman-teman, sistem kurikulum yang dibuat oleh Nadiem Makarim ini sangat membingungkan guru-guru sekolah-sekolah untuk menerapkannya seperti apa, ya. Dan kita akan lihat sebentar, ya, apa yang disampaikan dalam artikel ini terkait dengan kurikulum merdeka yang dibuat oleh Nadiem Makarim tentunya, ya. Indonesia dengan sistem pendidikan yang membingungkan. Sebenarnya siapa yang dirugikan? Apakah para siswa yang selalu dijadikan kelinci percobaan untuk kurikulum baru, atau Indonesia yang secara tidak langsung telah kehilangan penerus bangsa berkualitas karena siswa dibuat kebingungan dengan perubahan kurikulum yang terus terjadi? Nah, jadi teman-teman, kalau kita perhatikan setiap kali presiden baru, presiden terpilih, dia akan bikin kurikulum baru. Ini yang membingungkan. Yang satu belum selesai, sudah ada lagi yang baru. Ya, jadi kita akan kehilangan anak-anak kita, ya. Nah, dilihat dari pergantian kurikulum yang masih terus terjadi pada setiap pergantian presiden, ya, menteri pendidikan terus terjadi. Dapat dikatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia untuk saat ini masih kurang efektif. Mengapa demikian? Kurang efektif di sini didasarkan pada sistem pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih memaksakan para siswa untuk bisa menguasai seluruh mata pelajaran yang ada, tanpa memikirkan bahwa setiap siswa memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Setiap mata pelajaran tidak harus dikuasai secara keseluruhan.
Oke, sebenarnya apa tujuan dari pendidikan? Bukankah pendidikan bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan dan meningkatkan minat bakat yang dia miliki sehingga dapat berguna untuk dirinya sendiri, masyarakat, dan negara. Bukan malah memfokuskan memaksa pelajar untuk mempelajari dan menguasai semua bidang yang ada. Sebagai contoh misalnya, seorang guru yang bertugas, contoh ya, seorang guru yang tugas utamanya adalah mengajar saja, hanya mengampu atau mampu ya mata pelajaran masing-masing, tidak bisa semua. Namun siswa dituntut untuk bisa mendapatkan nilai sempurna di setiap mata pelajaran. Lalu di mana letak keadilannya? Pendidikan yang sebaiknya diterapkan adalah pendidikan yang sejak dini sudah difokuskan untuk menggali potensi apa yang ada di dalam diri siswa. Misalnya pada jenjang SD, siswa masih diajarkan semua mata pelajaran untuk mengetahui minat dan bakatnya. Kemudian di jenjang SMP, mulai dijuruskan sesuai minat bakat setiap siswa. Sehingga nantinya sewaktu SMA, siswa diberikan mata pelajaran yang langsung berhubungan dengan bidang yang dia minati. Siswa diharapkan sudah mengenali atau mengetahui hal apa saja yang harus dilakukan untuk mengembangkan bakatnya, sehingga ilmu yang dipelajarinya akan berguna setelah lulus. Nah, siapa sangka Indonesia mengeluarkan kurikulum baru, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Oke, sebagai upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pembelajaran saat pandemi COVID sebenarnya. Nah, sebenarnya apa sih kurikulum Merdeka Belajar itu? Nah, berdasarkan buku Saku Kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana sistem belajar akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk menguatkan kompetensi. Saat ini, sudah banyak sekolah yang ikut uji coba melaksanakan kurikulum ini. Walau begitu, sekolah tetap diberikan kewenangan untuk memutuskan menggunakan kurikulum baru atau tetap menggunakan kurikulum yang lama. Sayang, sikap Mendikbudristek yang tidak mewajibkan penggunaan kurikulum baru ini menimbulkan pemikiran bahwa Kemendikbudristek seolah tidak memikirkan kualitas siswa di tahun mendatang karena kurikulum baru ini masih dalam tahap uji coba. Jadi kita nih seperti kelinci percobaan ya. Memang benar tidak akan ada terjadi masalah jika uji coba berjalan lancar, namun jika mengalami kegagalan, bukankah akan berimbas ya pada menurunnya kualitas para siswa yang telah dijadikan bahan uji coba untuk kurikulum baru ini. Aspek yang paling mendasar adalah aspek sumber daya manusia yang belum matang. Misalnya pada kurikulum baru ini, guru dituntut untuk mempelajari materi pembelajaran secara mandiri melalui media Merdeka Belajar yang sudah disediakan oleh pemerintah. Ada capek tuh guru-gurunya ya. Padahal faktanya, saat ini masih banyak guru lanjut usia yang buta akan teknologi. Jika kualitas gurunya saja belum memadai, maka sesempurna apapun rancangan kurikulum baru yang dibuat, hasil pendidikannya tetap tidak akan maksimal. Nah, teman-teman, memang di sekolah-sekolah itu kan banyak sekali guru-guru yang sudah lanjut usia. Kenapa bisa seperti itu? Pernah nggak berpikir kenapa nggak dipensiunkan, terus kemudian kenapa mereka masih ngajar? Nah, alasannya adalah kenapa? Karena nggak ada yang mau ganti. Nggak ada anak-anak muda yang tertarik menjadi guru. Kenapa? Gajinya kecil. Dia sudah sekolah tinggi-tinggi, ngambil sarjana pendidikan dan sarjana di bidang lain. Tapi melihat gaji yang sangat kecil, di bawah 1 juta, bahkan mungkin ada yang masih 600, bahkan 300 ribu per bulan, ya kan? Padahal dia sudah kuliah tinggi dan menghabiskan uang banyak. Lalu ketika mengajar tidak dihargai oleh pemerintah. Nah, ini membuat dia berpikir bahwa lebih baik saya jualan di pasar, karena ketika dia jualan di pasar, sehari bisa dapat 200, 300 ribu, bahkan sampai 1 juta. Jadi banyak uangnya tuh di pasar, jualan ikan kah, jualan sayur kah, jualan apalah, yang penting bisa jualan. Dan itu sesuatu hal yang memang logik gitu ya. Nah,
Selanjutnya akan dibahas mengenai tujuan para siswa telah menyelesaikan SMA adalah untuk melanjutkan pendidikan di tingkat perkuliahan. Untuk memasuki dunia perkuliahan, siswa kelas akhir SMA perlu menyiapkan ujian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri PTN. Ya, ambil contoh lulusan tahun ini misalnya tes untuk masuk PTN hanya menggunakan tes potensi skolastik ya. Tidak perlu yang lain-lain. Sebenarnya apa itu TPS? Tes potensi skolastis. Ini benar ini ya. Adalah bentuk ujian masuk ke perguruan tinggi yang dilakukan untuk mengukur kemampuan kompetensi kognitif ya, logika, penalaran, matematika serta literasi dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi ini aja sebenarnya sudah cukup untuk masuk ya sebagai menguji kemampuan yang bersangkutan masuk di universitas.